Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah kurikulum vitae atau CV yang profesional hanya menggunakan Microsoft Word saja. Bila teman-teman ingin melamar sebuah pekerjaan, teman-teman harus menyiapkan sebuah CV yang baik, yang mana nanti si pemberi pekerjaan akan melihat kemampuan teman-teman atau kapasitas teman-teman semuanya. CV yang baik itu teman-teman tidak harus panjang, tetapi harus memiliki layout yang bagus, kemudian isinya juga harus menarik dan relevan. Dalam video kali ini teman-teman, gue akan menyiapkan sebuah layout CV yang menarik dan profesional, yang biasanya disukai oleh si pemberi pekerjaan. Dan kita akan memanfaatkan Microsoft Word untuk membuatnya. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, layout CV yang akan kita buat cukup sederhana tetapi sangat powerful teman-teman. Di mana di bagian atas ada tulisan kurikulum vitae seperti ini. Kemudian teman-teman di bawahnya itu ada bagian yang menunjukkan profil. Nah ini bagian penting teman-teman. Terkadang teman-teman si pencari pekerjaan itu tidak membuat profil seperti ini. Sehingga dia akan dilewatkan oleh si pemberi pekerjaan. CV-nya tidak dibaca. Oleh sebab itu gue letakkan bagian profil ini paling atas teman-teman dalam layout CV karena ini sangat penting sekali untuk menggambarkan kapasitas diri kita seperti apa. Oke, itu bagian pertama yaitu profil. Kemudian di bagian kedua nanti ada data pribadi seperti ini, ada nama lengkap dan seterusnya. Kemudian di sini ada skill dan kemampuan. Kemudian di bawahnya ada pendidikan formal, di bawahnya lagi ada pengalaman kerja. Seterusnya ada portofolio, teman-teman ini sangat penting sekali apabila teman-teman memiliki portofolio. Kemudian prestasi jika ada, kemudian seminar dan workshop. Beberapa bagian ini teman-teman gue buat karena inilah hal-hal yang sebetulnya menjadi perhatian dari pemberi pekerjaan. Ya, dia tidak perlu CV yang panjang, lebar seperti itu, tetapi cukup pendek, tapi isinya sangat powerful teman-teman. Yaitu terdiri dari beberapa bagian ini saja. Oke, nah kita akan belajar teman-teman bagaimana cara membuat format seperti ini menggunakan Microsoft Word saja. Oke, mari kita mulai. Kita buka teman-teman Microsoft Word kita seperti ini. Ya, halaman kosong, halaman kerja kita. Kita mulai dengan halaman kosong seperti ini. Kemudian kita tulis kalimat pertama, yaitu kurikulum vitae. Huruf besar teman-teman ya, kurikulum vitae seperti ini. Lalu kita buat dulu bagian pertama, yaitu profil. Ya, seperti ini, profil. Nah, profil ini teman-teman adalah yang menjelaskan diri kalian. Kalian itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Saya adalah seseorang yang suka bekerja keras, selalu berpikir positif dan optimis, dan seterusnya. Ya, ini menggambarkan identitas diri kita, teman-teman. Biasanya si pemberi pekerjaan atau HRD-nya, teman-teman, akan membaca ini dulu. Akan membaca ini, dia melihat bahwa, oh, seperti ini orangnya. Di sini, teman-teman harus menuliskan secara jujur profil teman-teman, ya. Misalkan teman-teman itu suka bekerja keras, kemudian disiplin, itu dituliskan di sini. Nah, ini biasanya, teman-teman, menitik beratkan kepada nilai diri, value yang ada di diri teman-teman semuanya. Oke, clear ya. Jadi bagian profil ini teman-teman wajib ada di bagian CV teman-teman. Oke, ini bagian pertama kita profil teman-teman. Kita buat dulu ya, nanti kita rapikan teman-teman ya. Kemudian data pribadi, kita buat lagi di bawahnya di sini data pribadi. Data pribadi. Nah, ini untuk data-data kita teman-teman ya. Ini copy aja teman-teman biar lebih cepat ya. Seperti ini, gue copy ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara merapikannya? Caranya seperti ini, teman-teman. Ini kita enter dulu, ya, di sini enter, kemudian ini alamat ya, enter, kemudian sini enter, lalu sini juga enter, ini enter lagi ya. Oke, nah sekarang kita seperti ini, teman-teman, blok seperti ini. Oke, kita blok, teman-teman. Kemudian teman-teman ke sini, ke bagian paragraf, di bagian sini ada tanda panah ke bawah ya. Oke, nah teman-teman di bagian afternya ini buat 0 ya, buat 0, sehingga dia tidak akan ada jarak seperti itu. Kemudian di line spacingnya pilih single seperti ini, klik OK. Nah sekarang akan merapat seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita atur lagi untuk posisi titik 2-nya ini teman-teman ya. Kita menggunakan tab. Caranya begini teman-teman. Setelah di blok, ini ulang lagi ya, blok dari atas ke bawah sini. Kemudian teman-teman arahkan kursor ke bagian sini, bagian rulersnya ini. Lalu sekarang coba pilih klik kiri ya, klik kiri di angka 3 seperti ini teman-teman. Atau di sini ya. Oke. Kemudian klik kiri lagi di sini. Misalkan di sini ya. Oke, nah ini artinya teman-teman, kita membuat sebuah tab untuk meletakkan titik komanya ya. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, sekarang teman-teman klik di sini, lalu ini tekan delete sehingga dia menjadi dekat. Sekarang tekan tab. Tekan tab. Oke, sudah. Nah, ini jika teman-teman perhatikan, posisi tabnya sama ya dengan tab yang kita buat di atas. Sampai sini clear ya, teman-teman. Lalu yang ini juga di backspace dulu, kemudian tab. Sekarang posisi tabnya sama dengan di sini. Clear ya cara penggunaan tab.
Oke, sama dengan yang ini juga seperti ini, kita delete, lalu kita tab, yang ini delete, tab, ini juga, bisa dari sini aja teman-teman, dari sini, tab, kemudian di sini kita backspace, tab, lalu ini juga kita tab, lalu ini kita back, tab, ini juga tab, kemudian ini tab, ini tab. Nah, sekarang kita memiliki posisi titik 2 yang sama, karena kita menggunakan tab yang di atas ini. Clear ya teman-teman? Jika belum clear, teman-teman bisa belajar lagi cara membuat surat ya. Ada video gue yang membahas tentang cara membuat surat, di situ kita bahas lengkap tentang penggunaan tab ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu apa? Skill dan kemampuan. Kita tulis dulu skill, kemampuan, seperti ini teman ya. Nah, sekarang kita menggunakan table. Ada 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 teman-teman. Cara membuat table di Word juga sudah clear ya kawan-kawan. Caranya teman-teman klik di sini, lalu pilih insert, lalu table. Nah, di sini kita buat 3 kolom seperti ini. Oke, ya. Seperti ini dulu. Nah, kolom pertama nomor, kemudian jenis, lalu apa? Detail ya, detail. Nah, sekarang ini contoh ya. Skillnya ada 1, pemrograman misalkan. Pikan dulu. Oke. Ini skill dan kemampuan teman-teman. 1, misalkan pemrograman komputer. Nah, jika teman-teman punya skill lain, silakan ditambah. Cara menambah tabelnya bagaimana? Ini klik di sini, di bagian belakang, lalu tekan tab. Maka dia akan muncul otomatis. Ya, di sini juga klik di sini, nanti tab lagi. Dia akan muncul secara otomatis. Oke, kita undo dulu, kita ulangi teman-temannya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, pendidikan formal teman-teman. Ini kita buat pendidikan formal. Oke. Enter. Nah, sekarang kita buat berapa kolom tuh? 2, 3 ya. Ada 3 kolom juga. 3 kolom seperti ini. Oke, di sini instansi tahun jurusan. Misalkan dari mana nih? Dari IPB University misalkan ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman ada S2, sudah S2 nih, di mana S2-nya? Tulis juga di sini. Atau teman-teman SMA di mana, boleh juga tulis di sini ya. Biasanya dari yang dilihat itu pendidikan formal mulai dari SMA ya teman-teman, SMA, kemudian S1, S2 dan S3. Bisa teman-teman cantumkan di sini. Oke. Lalu di bagian berikutnya itu pengalaman kerja. Nah, ini juga bagian penting teman-teman. Kita klik lagi di sini di bawah table, tekan enter. Kita buat lagi pengalaman kerja. Ada berapa kolom nih? Ada 3 ya. Tempat, tugas dan periode. Kita buat lagi, kita klik insert. 3 ya teman-teman. Ini. Nah, teman-teman punya pengalaman kerja di mana? Misalkan di contoh nih ya, di PT Astaga contohnya itu ya. Contoh. Kemudian PT MDS, Senior Programmer, PT MDS. Nah, ini teman-teman silakan cantumkan semua pengalaman profesional teman-teman, bekerja di mana saja, sebagai apa, kemudian periodenya kapan ya di sini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, portofolio. Nah, ini juga sesuatu yang penting sekali teman-teman. Kita klik dulu kursor kita di sini, tekan enter. Kita tuliskan portofolio. Itu enter lagi. Ada berapa? Ada 3 kolom juga teman-teman ya. Ini kita buat table 3 seperti ini. Nah, ini adalah project-project ya. Jika teman-teman sudah pernah mengerjakan project yang sudah teman-teman lakukan, itu bisa tuliskan di sini. Misalkan contoh ya, kita copy aja teman-teman ya. Ini sebagai programmer, misalkan ini seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Misalkan ada lagi jadi programmer, pengembangan apa dan seterusnya. Ya, seperti apa, bisa seperti itu. Oke, kemudian prestasi, kita klik di sini di bawah table, lalu kita enter. Sekarang kita tulis prestasi seperti ini teman-teman. Tekan enter. Juga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kolom. Kita klik insert table, kita buat 5 seperti ini. Contoh bidang IT itu. Oke, teman-teman, nanti kita sesuaikan ya. Lalu terakhir seminar dan workshop, kita klik lagi di sini. Kita buat lagi seminar itu ya. Ini ada 2 kolomnya. Klik insert, table 2 seperti ini. Ini seminar workshop, nama kegiatannya apa ya. Contoh di sini Oracle Hardware Together ini teman-teman ya, kita Oke, ini contoh aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita rapikan dulu. Oke, ini sudah semua kita tulis ini. Sekarang kita rapikan. Cara merapikannya, pertama teman-teman kita pilih page layout dulu karena kita ingin membuat sebuah CV dalam bentuk A4 misalkan. Oke, kita pilih layout teman-teman. Lalu pilih orientation, portrait. Jangan lupa portrait itu tegak ya, posisinya tegak. Kemudian size-nya pilih A4 teman-teman. A4, lalu marginnya pilih yang normal saja supaya kiri kanan atas bawahnya sama ya, pilih yang margin normal. Lalu pilih lagi di sini teman-teman di paragraf ini ya, di paragraf ini di bagian ini klik aja tanda panah. Nah, sekarang kita ubah lagi afternya, kita nolkan aja. Kita nolkan aja. Kemudian line spacingnya kita buat single. Oke, klik OK, maka dia akan merapat ya, kita akan merapat. Lalu teman-teman Ctrl A, blok semua, di blok semua Ctrl A.
klik home, sekarang pilih yang ini. Ya, justify. Kita ingin kiri kanannya sama. Kita klik justify seperti ini teman-teman, sehingga tadi ini berubah ya. Kanannya sama, kiri kanannya sama. Oke. Lalu kita mulai modifikasi teman-teman. Yang ini kurikulum kita block, lalu kita klik center teman-teman seperti ini, lalu kita bold dan fontnya kita besarkan sedikit menjadi 12. Oke. Nah, untuk font ini teman-teman Ctrl A sehingga terblok semua. Nah, teman-teman silakan ganti font yang cukup formal ya. Nah, biasanya gue menggunakan Aptos ini teman-teman ya. Kita klik aja nih Aptos misalnya gitu. Kemudian fontnya 11 ya, 11. Nah, kecuali yang ini tadi kita naikkan sedikit menjadi 12 ya karena dia header atasnya. Oke, seperti ini. Kemudian profil ini kita blok, kita klik 2 kali lalu kita boldkan teman-teman supaya menjadi lebih bold, lebih tebal seperti itu. Nah, data pribadi ini masih ada jarak. Jadi kita klik di sini setelah I, lalu kita pilih ini tanda panah di paragraf. Di bagian afternya kita nolkan juga teman-teman, nolkan juga. Kemudian di sini kita pilih single ya. Klik OK, maka dia akan mendekat ya, akan merapat. Oke, kita blok lalu kita bold seperti ini teman-teman. Yang ini udah oke. IPK. Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru fresh graduate, yang baru tamat kuliah, ini penting untuk dicantumkan sebagai bahan pertimbangan juga. Kan tetapi jika teman-teman sudah berpengalaman, beberapa tahun berpengalaman, misalkan ini juga tidak perlu mencantumkan IPK juga tidak masalah. Tetapi bagi teman-teman yang fresh graduate ini sangat penting. Ya, clear ya. Kemudian skill dan kemampuan kita blok dulu, kita bold seperti ini teman-teman. Oke, ini nomor jenis detailnya kita centerkan seperti ini. Nah, ini contoh skillnya, ini juga kita enterkan ya, Ctrl E atau bisa teman-teman klik di sini teman-teman ya. Jenis kemampuannya pemrograman komputer, detailnya bahasa pemrograman JavaScript, PHP, Laravel dan seterusnya. Bila teman-teman ada kemampuan lain bisa tuliskan di sini. Misalkan 2 apa? Kemampuan bahasa Inggris misalkan ya, menguasai bahasa Inggris baik secara pasif dan aktif seperti itu. Oke, atau kemampuan lain misalkan desain grafis bisa menggunakan Canva atau apa seperti itu ya, dituliskan detail di sini. Nah, skill ini teman-teman akan penting sekali, jadi teman-teman harus wajib menuliskan di sini apa saja kemampuan teman-teman. Kemudian pendidikan formal kita blok seperti ini, lalu headernya juga kita blok, kita boldkan teman-teman, lalu kita centerkan, klik di sini. Kemudian ini pengalaman kerja kawan-kawan, jika kalian sudah pernah bekerja di mana itu boleh dituliskan di sini. Kita blok, kita boldkan, kita centerkan seperti ini. Lalu portofolio teman-teman ini juga harus teman-teman buat ya. Ini kita boldkan, kita center supaya nanti si pemberi pekerjaan melihat oh ini orang sudah pernah melakukan ini, proyeknya ini seperti itu. Ini sebagai bahan pertimbangan si pemberi pekerjaan kawan-kawan. Oke, seperti contoh ini programmer, pengembangan aplikasi sistem informasi PT WWG misalkan. Lalu apalagi sebagai database, misalnya database analis, pengembangan pekerjaannya pengembangan apa di PT apa, ya dituliskan di sini. Ini cara menghapusnya seperti ini teman-teman ya, di blok seperti ini, lalu klik kanan, delete cell. Oke, pilih delete entire row, bisa hapus. Oke, teman-teman jika ingin menambahkan, bisa klik di sini, tekan tab, dia akan tambah otomatis. Oke, kemudian prestasi ini juga boleh dituliskan teman-teman jika kalian ada prestasi. Jika tidak ada prestasi nggak apa-apa, ini dihilangkan aja bagian ini. Tapi biasanya kalau ada ini rugi kalau tidak kita tulis ya, karena akan menjadi pertimbangan juga. Oke, ini headernya seperti tadi kita boldkan, lalu kita centerkan teman-teman. Oke, kemudian terakhir seminar workshop, teman-teman bold. Ini juga block bold. Ini kalau mau hapus, block, kemudian klik kanan, delete cell, delete entire, klik OK. Jadi teman-teman bisa mengikuti layout seperti ini ya. Ini gue rasa cukup powerful CV-nya ya teman-teman ya. Karena sudah lengkap meskipun dia tidak panjang tapi lengkap seperti itu. Oke, nah sekarang kita bisa tambahkan sedikit bumbu-bumbu pemanis teman-teman, aksesoris dengan cara misalkan klik 2 kali di sini sehingga aktif header dan footer-nya. Sekarang kita berikan footer ya, klik footer di sini. Kita pilih misalkan yang ini aja, contoh ini. Lalu di sini di dokumen title ini kita klik, kita tuliskan kurikulum vitae strip gitu ya nama teman-teman, misalkan Riantoni gitu. Nah, ini bisa di italic kan, dimiringkan, kita blok seperti ini teman-teman. Kita blok lalu kita pilih home lalu italic ya, atau bisa Ctrl I juga. Kemudian di sini teman-teman bisa buat 2024. Artinya CV ini dibuat di 2024. Oke. Kemudian di bagian atas jika teman-teman ingin kasih sedikit pemanis, headernya boleh. Misalkan pilih yang ini, boleh. Ini misalkan dihapuskan aja halaman karena kita tidak perlu halaman seperti ini. Oke, lebih manis ya kelihatannya teman-teman.
Oke, cukup sederhana tapi ini isinya powerful, teman-teman. Oke, teman-teman, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya teman-teman bisa save, kemudian teman-teman bisa print. Oke, teman-teman, itu tadi tutorial singkat kita cara membuat CV atau kurikulum vitae yang profesional, powerful, hanya menggunakan Microsoft Word saja. Semoga bermanfaat, teman-teman, dan seperti biasa, bila kalian semua belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.